Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Damayanti, NPM 252011108. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan 7 sel yang telah mengalami adaptasi.
A few moments later. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 sel yang mengalami adaptasi. Yang pertama ada sel normal. Ini untuk gambar sel normal. Sel normal atau kondisi sel yang mempunyai ukuran, bentuk, dan fungsi normal sesuai jaringan asalnya. Karakteristik sel normal itu ukuran sel yang normal, jumlah sel seimbang, struktur teratur, dan fungsinya juga optimal. Contoh sel normal itu, epitel kulit tampak lebih sehat dan jaringan otot juga normal. Yang kedua ada sel atrofi. Ini bentuknya. Sel atrofi atau sel adaptasi sel merupakan pengecilan ukuran sel sehingga organ atau jaringan jadi mengecil. Atrofi sendiri memiliki karakteristik yaitu ukuran sel mengecil, aktivitas metabolistik menurun, dan jumlah selnya juga bisa tetap atau berkurang ya. Untuk penyebabnya sendiri, atrofi kekurangan nutrisi, penurunan hormon, penuaan, dan juga bisa terjadi penurunan aliran darah. Contoh atrofi otot pada pasien tira baring dan juga atrofi otak pada lansia. Yang ketiga ada sel hiperplasi. Berikut contohnya. Sel hiperplasi atau adaptasi sel berupa peningkatan jumlah sel dalam suatu jaringan atau organ. Karakteristik hiperplasi, jumlah sel meningkat, ukuran sel relatif normal, dan juga jaringan tampak lebih tebal. Penyebabnya karena stimulasi hormon, rangsangan pertumbuhan, dan proses kompensasi. Contohnya, hiperplasi endometrium dan pembesaran prostat atau BPH. Yang keempat ada sel displasia. Seperti ini ya gambarnya. Sel displasia atau perubahan sel yang abnormal dalam bentuk, ukuran, dan susunannya. Karakteristik dari displasia bentuk sel tidak seragam, ukuran inti tidak normal, susunan jaringan kacau, dan sering dianggap tahap prakanker. Untuk penyebabnya yaitu iritasi kronis, infeksi virus, paparan zat karsinogen. Contohnya displasia serviks dan juga displasia epitel saluran napas pada perokok. Yang kelima ada sel hipertrofi. Seperti ini gambarnya. Sel hipertrofi atau adaptasi sel berupa pembesaran ukuran sel tanpa penambahan jumlah sel. Nah, karakteristiknya itu apa sih? Untuk karakteristiknya, ukuran sel membesar, jumlah sel tetap, organ tampak membesar, dan penyebabnya peningkatan beban kerja dan juga stimulasi hormon. Contohnya yaitu hipertrofi otot pada atlet dan hipertrofi jantung akibat hipertensi. Keenam, ada sel metaplasia. Seperti ini gambarnya. Sel metaplasia atau perubahan jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lain yang lebih tahan terhadap stres. Untuk karakteristiknya, pergantian tipe sel biasanya bersifat reversibel dan dapat berkembang menjadi displasia bila rangsangan menetap. Penyebabnya iritasi kronis, asap rokok, dan refluksi asam lambung. Contohnya perubahan epitel saluran napas pada perokok dan baret seerofagus. Sel yang ketujuh atau sel yang terakhir adalah sel neoplasia. Gambarnya seperti ini. Sel neoplasia atau pertumbuhan sel abnormal tidak terkendali dan tidak terkoordinasi dengan jaringan normal. Untuk karakteristiknya itu pertumbuhan sel otonom tidak terkontrol dan dapat membentuk tumor biasa, jinak, atau ganas. Nah, untuk penyebabnya itu mutasi genetik, paparan zat karsinogen, faktor keturunan, dan infeksi virus tertentu. Contohnya tumor jinak, lipoma, dan tumor ganas kanker payudara. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan berguna untuk semuanya.